Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Ya, Pak Pendetanya aja lagi batuk. Sorry ya, gatel sekali. Ya, mungkin karena cuaca atau bulan tua. Oh, itu sama semua bisa batuk gitu ya. Baik, Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal terakhir yang dilakukan oleh seseorang yang kita sangat kasihi sebelum dia berpulang ke rumah Bapa, itu pasti sesuatu yang akan kita ingat sampai kapanpun. Dan itu sangat berkesan. Entah itu ucapannya, entah itu perlakuannya, ada kalimat-kalimatnya, itu tidak bisa kita lupakan. Ya. Perenungan kita pada hari ini, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang paling memiliki kesan yang tidak bisa dilupakan, kalau dari bacaan kita nih Bapak Saudara, para murid memiliki hal yang sama. Ya. Mereka tidak bisa melupakan peristiwa kenaikan ini. Ya. Dan itu melekat, bahkan bisa kita peringati di hari ini. Sampai sedetail itu sang penulis di dalam Injil ini mengatakan kepada kita. Kita kalau mengingat seseorang yang kita kasihi lalu berpulang ke rumah Bapa, itu pun kita bisa ingat dengan detail. Cara ngomongnya, cara berjalannya, dan para murid juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dikatakan tadi, dia mengangkat tangannya sampai detail, lalu memberkati mereka. Nah, bagi kita Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, kalau ditanyakan apa sih yang kita ingat, hal terakhir apa ya yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjalanan pelayanannya yang paling kita ingat? Banyak anak-anak Tuhan akan bilang, oh yang paling terakhir itu biasanya anak-anak Tuhan akan bilang, oh perjamuan terakhir Pak Pendeta. Itu peristiwa yang paling viral gitu ya. Lalu ada yang berkata, oh sepertinya amanat agung Pak Pendeta. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Lukas 24 ayat 50 yang kita baca pada pagi ini mencatat, ya, peristiwa yang terpenting adalah Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Kalau orang bertanya, ada yang aneh dengan peristiwa ini? Tidak ada yang aneh dengan peristiwa ini sebenarnya. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah biasa memberkati banyak orang. Tetapi kita akan melihat Bapak Saudara, di balik ini semua ada apa gitu ya. Tuhan Yesus sudah terbiasa memberkati orang. Kalau kita mengingat cerita peristiwa bagaimana Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan memberikan makan berapa banyak orang? 5.000 orang. Sisa makanannya ada berapa banyak? Ayo, berapa bakul? 12 bakul. Banyak ya sisanya ya. Tangan yang sama dia juga memberkati orang buta sehingga orang bisa melihat. Tangan yang sama yang memberkati juga orang yang lumpuh
yang kusta. Bahkan orang yang mati pun dibangkitkan oleh tangan yang sama yang memberkati para murid. Jadi kalau ditanyakan Bapak Ibu Saudara, udah biasa Tuhan memberkati orang. Tetapi satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama, mengapa Yesus harus memberi berkat? Udah biasa kok. Bapak Ibu perlu berkat? Kenapa Yesus harus memberi berkat buat kita? Karena Yesus memahami bahwa berkat itu adalah kebutuhan utama manusia. Itu adalah kebutuhan utama orang-orang percaya. Saya coba cari Bapak Ibu Saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti berkat itu? Di situ dikatakan bahwa berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan di dalam hidup manusia. Ya. Itu definisinya Bapak Ibu. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, kita dapat dulu konsepnya. Tetapi Bapak Ibu, persoalannya adalah ada banyak manusia, ada banyak anak-anak Tuhan seringkali memahami bahwa berkat itu hanya sebatas hepeng, doi, materi. Ada banyak anak-anak Tuhan hanya punya pikiran bahwa berkat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kita semua tahu bahwa Kristus tidak pernah menjanjikan 100% kalau ikut Tuhan otomatis kaya raya. Kalau ikut Tuhan 100% otomatis jadi orang yang hebat, jadi orang yang paling berkuasa, ya. Yang paling sering kita dengar adalah kalau mau ikut Kristus, pikul salib. Tidak ada yang pernah dikatakan di dalam Alkitab kalau ikut Kristus jadi sultan Andara. Kalau ikut Kristus punya Lamborghini. Saya nggak temukan di Alkitab ini gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa para pengikut Kristus, murid-murid Kristus, ya, diberikan berkat Tuhan untuk menjadi sebuah persiapan, sebuah modal, sebuah kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan di hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita tentu tahu bahwa berkat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita selama ini tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang diberikan oleh dunia ini. Gak bisa Bapak Ibu. Jangan pernah sekalipun membandingkan apa yang diberikan oleh dunia ini. Ya. Anak-anak Tuhan harus bisa memaknai bahwa berkat Tuhan itu adalah sebuah penyertaan. Yang berarti dalam situasi apapun Tuhan senantiasa menemani kita. Jadi tidak pernah ada cerita anak-anak Tuhan itu kesepian. Karena berkat Tuhan itu adalah sebuah penyertaan. Kita anak-anak Tuhan memaknai berkat Tuhan itu adalah sebagai sebuah kepedulian.
kepedulian Tuhan atas umatnya. Jadi Bapak Ibu, tanggalkan rasa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang terkadang itu terlalu menyelimuti kita sehingga kita tidak bisa menggunakan iman kita untuk berjalan. Akhir-akhir ini, sejak pandemi, Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan itu imannya tuh ngedrop. Drop itu kenapa? Karena rasa khawatirnya itu terlalu besar. Sehingga dia tidak bisa lagi melihat berkat Tuhan itu yang seharusnya menyelimuti dia. Dia takut virus, dia takut dibawa sama ambulan, dia takut minum obat, dia takut keluar rumah, dia takut ibadah. Rasa takutnya itu mengalahkan segala sesuatu. Dan itu membahayakan, Bapak Ibu. Beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu saya pernah sampaikan di dalam khotbah di mimbar ini. Satu cerita orang yang terkunci di dalam satu gudang, ya, lemari es pendingin. Dia terkunci di sana. Lalu keesokannya ditemukan dia sudah meninggal. Tulisannya mengatakan bahwa saya mohon maaf segala macam gitu ya kepada keluarga. Setelah polisi menyelidiki, lemari es itu sudah 1 bulan rusak. Jadi ternyata dia bukan mati karena kedinginan, tetapi karena rasa takutnya yang dia pikir dia kedinginan, dia mati. Setelah diteliti, dia dehidrasi. Bukan karena kedinginan, karena kulkas itu sudah mati 1 bulan yang lalu. Karena rasa takutnya yang terlalu besar. Lalu yang berikut Bapak Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus tahu bahwa berkat Tuhan itu sifatnya kekal. Karena sebagaimana Tuhan sendiri adalah kekal adanya. Jadi kita memahami berkat itu sampai kapanpun Tuhan itu bersedia menyatakan kebaikannya kepada kita. Jadi jangan kita membatasi bahwa kalau kita mendapatkan pergumulan yang tidak menyenangkan, lalu kita bilang bahwa oh, Tuhan tidak memberkati kami. Ada keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul. Jangan pernah mengatakan bahwa berkat Tuhan sedang berhenti memberkati keluarga Anda. Pada saat Bapak Ibu saat ini usahanya sedang turun, pekerjaannya juga tidak baik, kesehatan, pendidikan, keuangan, hubungan harmonis antar keluarga, Tuhan tetap memberkati. Berkat Tuhan Bapak Saudara untuk murid-murid pada saat kenaikan ke surga. Pahamilah, ini adalah sebuah akhir yang luar biasa di dalam kehidupan Kristus di bumi ini. Ya. Bisa saya katakan bahwa Lukas 24 ayat yang terakhir ini adalah sebuah summary, sebuah kesimpulan dari keseluruhan pelayanan sekaligus hidup Yesus di dunia. Inilah adalah puncak dari kehidupan Sang Juru Selamat kita.
Maka hari ini menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Tidak kalah pentingnya kita merayakan Natal, tidak kalah pentingnya kita merayakan Paskah, Jumat Agung. Hari ini juga menjadi penting sekali dengan hari-hari yang lain. Ya. Karena hari inilah di Lukas 24 ayat 50 ini katakan, inilah batu terakhir, kalau saya mau analogikan sebagai seperti piramida, inilah batu terakhirnya. Ya. Yang paling akhir dan yang terbaik. Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu harus pegang itu di dalam iman kita. Ini pembelajaran penting kita yang pertama, ya. Baru pertama nih, ya 2 jam lagi lah ya, oke. Sampai yang ke-10, oke. Ya. Hal yang penting yang kedua, apa respon dari murid-murid atas berkat Tuhan? Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu. Ya. Dan lebih penting lagi, apa respon Bapak Ibu atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita semua selama ini? Ya. Firman Tuhan ini harus feedback, Bapak Ibu ya. Seperti mata pedang yang bermata dua. Tidak hanya dia mengajarkan, tetapi dia juga menegur, dia juga mengajak, dia memotivasi. Dan perenungan kita pagi ini juga mau bertanya kepada kita semua, kepada murid-murid, apa responnya? Kita bahas dulu tentang murid-murid. Respon para murid setelah mereka menerima berkat pada saat Yesus mau naik ke surga. Para murid masih terus menyembah Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Mereka masih bersukacita senantiasa. Mereka masih rutin berada di dalam bait Allah. Dan mereka masih memuliakan Allah. Padahal Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, kan? Inilah respon yang benar atas berkat Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, inilah respon yang benar. Dan ini juga yang seharusnya menjadi pemahaman yang benar atas berkat Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Karena saya mau katakan ada banyak hal yang harus kita luruskan selama ini. Bahwa anak-anak Tuhan punya pemahaman yang berbeda kalau sudah bicara tentang berkat-berkat Tuhan. Para murid tidak pernah sekalipun memandang berkat itu dengan cara pandangan duniawi. Ini kata kunci. Penting, Bapak Ibu. Ya. Kalau di luar sana memandang berkatnya dengan cara yang lain, oh, kita beda. Ya. Murid-murid tidaklah seketika menjadi kaya raya setelah menerima berkat Tuhan. Gak ada. Ya. Kalau kita baca, murid-murid juga tidak mendadak kebal penyakit. Enggak juga. Otomatis menjadi Superman kah mereka? Enggak juga. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, berkat itu membuat mereka sukacita dan menyembah Tuhan. Karena mereka memahami berkat yang benar. Mereka memahami bahwa berkat Tuhan itu maknanya luas ternyata. Dan di dalam berkat itu ada nilai
spiritualnya. Ya. Maka para murid pada saat itu sangat bersukacita. Karena mereka sudah melewati yang namanya titik-titik keraguan. Titik di mana mereka juga mengalami hal-hal yang ketidakpastian. Dan semua itu terjawab melewati berkat Tuhan yang mereka terima. Itulah yang kita kenal dengan yang namanya iman bertumbuh, iman yang dewasa. Sukacita itu mahal, Bapak Ibu. Susah dapatnya. Besar maknanya. Besar pengaruhnya. Kalau di sini enggak sukacita, nyaman enggak hidupnya? Ayo, Bapak Ibu jawab dulu. Kalau Bapak Ibu bertengkar suami dan istri, di sini enggak ada sukacita, nyaman enggak? Anak-anak bertengkar sama orang tua, ayo jawab dulu. Semua anak-anak ini. Jawab. Nggak bertegur sapa, ya, ngelengos kalau jalan. Suami tidur di kamar depan. Syukur-syukur kamar depan, kamar mandi. Ada sukacita, masuk angin Pak Pendeta. Bukan masalah sukacita lagi. Apalagi tidur di luar, bentol-bentol. Ada sukacita? Tak deh. Itu bicara hubungan suami istri. Belum lagi yang lain. Sukacita di dalam pelayanan, sukacita di dalam pekerjaan, usaha. Bagaimana kita di dalam menghadapi penyakit kita, apakah kita bisa sukacita? Keluarga demi keluarga yang saat ini sedang berduka, melewati penghiburan-penghiburan yang mereka sedang jalani. Mudah untuk bersukacita? Orang yang berduka cita itu, yang paling berat itu rasa rindunya. Ya, rindunya tuh nggak bisa nggak bisa dituntaskan, gitu ya. Bapak Ibu kalau kehilangan sukacita, duduk di meja makan, nggak nyaman. Mau makanannya seperti apapun mahalnya, kalau tidak bertegur sapa, nggak bersukacita. Gak usah. Bungkus bela, kata istri. Lah bayar mahal tuh. Capcay fon, kue tiaw goreng. Oh. Mau makan apa? Terserah. Itu jawaban yang paling tidak sukacita. Terserah. Bayangkan kalau itu kita ajak bicara itu adalah Tuhan. Nah, ngeri kan? Tuhan, saya mau bikin ini, terserah. Tuhan, kita berdoakan, Tuhan saya mau minta ini, terserah. Bapak Ibu, kita kehilangan sukacita yang besar. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kehilangan sukacita itu seperti kita kehilangan iman. Maka murid-murid ini memperlihatkan kepada kita betapa besarnya berkat Tuhan pada saat sukacita itu berlimpah di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apa respon berikutnya? Nah, kita naik lagi. Step berikutnya Bapak Saudara, respon murid-murid atas Kristus yang telah memberkati mereka. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Ya. Mereka memuliakan Allah. Ngapain mereka Pak Pendeta?
di bait Allah. Mereka berdoa, Bapak Ibu. Berdoa apa? Mereka berdoa untuk menunggu datangnya penolong yang lain. Setelah Kristus naik, apa yang turun? Roh Kudus. Mereka sedang menunggu itu. Sehingga mereka terus ada di bait Allah, lalu mereka berdoa, terus sujud menyembah Kristus sambil mereka menunggu Roh Kudus. Untuk apa? Ternyata Bapak Ibu ada maksud dan tujuannya. Supaya mereka dapat menjadi saluran berkat. Saluran berkat seperti apa? Karena mereka merespon bahwa setelah mereka diberkati oleh Kristus, mereka harus menyediakan diri mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena selama mereka bersama dengan Kristus, mereka telah diajar banyak hal. Dan saat ini waktunya mereka untuk mengajar. Selama bersama dengan Kristus, mereka telah banyak dibimbing. Sehingga ini waktunya mereka harus membimbing orang lain. Selama bersama dengan Kristus, mereka dihibur, dikuatkan. Sekarang waktunya mereka harus menghibur dan menguatkan orang lain. Selama itu juga mereka sudah diberi oleh Kristus, waktunya mereka juga sekarang memberi kepada orang lain. Sehingga tibalah saatnya pada saat Yesus itu naik ke surga, mereka memberikan apa yang sudah mereka terima kepada orang lain. Semua murid-murid yang sudah memberikan diri kepada Tuhan sudah menjadi saluran berkat. Pertanyaan penutup di dalam khotbah kita pagi ini. Sudah berapa banyak orang yang sudah merasakan berkat Tuhan melalui hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan para presbiter? Jadi berkat apa jadi sandungan? Ya. Bahaya kalau jadi sandungan. Tapi kalau jadi berkat, apa yang kita lakukan Bapak Ibu, puji Tuhan, luar biasa. Sekali lagi, berkat tidak selalu bicara tentang ini. Ya. Menjadi saluran berkat Bapak Ibu Saudara melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui tindakanmu. Engkau sudah berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Ya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kita kembali bahwa betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sikap kita mulai hari ini hanya menyembah Kristus, hanya memuji Kristus, fokus hanya kepada Kristus. Ya. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jika Kristus telah memberkati saudara, maka saudara diberkati. Amin. Tidak ada kuasa baik di surga, baik di bumi, bahkan di neraka sekalipun yang dapat menahan berkat Kristus atas kita. Jadi tidak peduli pergumulan Bapak Ibu seperti apapun, seberat apapun, pergumulan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi pada saat ini, kelemahan, kehilangan, kekhawatiran, kedukaan, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Tuhan mengatakan saudara diberkati, maka saudara diberkati. Diberkatilah keluargamu,
diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kita selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.